wabarakatuh. Halo Sobat Manda, selamat datang di Manda Pos, sebuah podcast yang akan membagikan kisah dan juga informasi menarik yang tentunya akan menambah wawasan kita semuanya. Ini dia Manda Pos, berani bicara, siap berkarya, on the spot. Oh iya Sobat Manda, karena ini episode yang sangat spesial begitu kan, karena ini adalah episode perdana, maka dari itu nggak afdol rasanya kalau kita tidak membahas tentang hal yang paling dekat dengan kita terlebih dahulu, yaitu apalagi kalau bukan tentang madrasah kita tercinta ini, Mandua Banyumas. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan dulu, nama saya Safina dari Mading Bunaken, dan di sini sudah bersama saya narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Muhammad Haji Siswanto, Bapak Haji Muhammad Siswanto MPDI selaku Kepala Madrasah Negeri 2 Banyumas. Assalamualaikum Bapak, selamat datang di Manda Pos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, iya Bapak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Safina. Di sini saya menjadi host Pak di episode perdana ini. Bagaimana nih Pak kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya tertarik dengan nama Mading Bunaken ya, karena saya pernah tugas di Manado. Wah, di sana itu ada pulau ya, pulauan namanya Bunaken. Gitu. Betul. Nah, terus bagaimana nih Pak di tengah kesibukan Bapak saat ini? Tapi ini di bulan Ramadan Pak, apakah puasanya tetap lancar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Ya kita harapkan semuanya lancar dong. Jadi momen Ramadan itu bukannya tambah lemas karena puasa, tapi tambah semangat ya Pak, karena segala apapun yang kita lakukan itu bernilai ibadah ya Pak. Harus. Dilipat gandakan juga. Harus. Karena puasa itu bukan menjadi halangan kita untuk beraktivitas ya. Betul Bang. Dan kadang orang berpikir bahwa puasa itu kita jadi lemes, sebetulnya enggak. Karena puasa itu kan suputasiku ya. Jadi puasa itu menjadikan kita sehat. Kalau kita sehat kan berarti tubuh kita fit kan. Betul banget. Setuju banget sih Bapak. Ayo Bapak, sebelum kita masuk nih ke pembahasan yang lebih serius tapi tetap seru, boleh dong kasih kesan selama Bapak menjadi pimpinan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyumas ini Bapak. Kesannya sih. Luar biasa. Jadi ini pengalaman yang menarik buat saya pribadi, karena sebelumnya saya ditugaskan di Kebumen. Kemudian saya pindah di sebuah madrasah yang berada di daerah perkotaan. Betul. Dengan lokasi yang sangat strategis, kemudian dengan jumlah siswa yang banyak, kemudian sarana prasarana fasilitasnya itu lengkap. Betul, itu menjadi tantangan buat saya pribadi sebagai kepala madrasah, terutama dalam rangka untuk meningkatkan prestasi ya, baik akademik maupun non akademik. Dan saya melihat bahwa progresnya itu luar biasa. 3 tahun setengah lebih ya saya di sini, itu banyak kemajuan-kemajuan yang dicapai, dan saya kira ini adalah merupakan sebuah kerjasama yang baik ya, antara Bapak Ibu guru, kemudian wali murid, kemudian anak-anak yang luar biasa karena mempunyai potensi, punya giroh atau semangat untuk maju. Gitu, ya. Oh iya Bapak, ngomong-ngomong soal madrasah nih Bapak, kita masuk ke pertanyaan yang paling sering ditanyakan orang-orang ketika ingin memilih sekolah lanjutannya nih Bapak, yaitu soal fasilitas sekolah. Kalau di madrasah ini sendiri, itu ada fasilitas apa saja ya Pak yang dapat menunjang kegiatan belajar siswa? Ya, jadi Mandua Banyumas itu madrasah yang menurut saya sudah sangat lengkap ya fasilitasnya. Satu, Mandua Banyumas itu kan oleh pemerintah yang berdasarkan SK Dirjen Pendidik itu ditunjuk sebagai madrasah vokasi. Jadi dengan kita sebagai madrasah vokasi itu ada nilai lebihnya dibanding dengan madrasah lain, karena di situ ada infrastruktur yang mendukung vokasi itu. Karena ada 8 program vokasi ya, dan di situ fasilitasnya sangat lengkap, didukung oleh guru, Bapak Ibu guru ya, SDM yang bagus. Ini dari sisi fasilitas di bidang vokasi. Mandua Banyumas juga mempunyai sarana prasarana yang relatif bagus. Kita punya ruang multimedia ya, di situ lengkap
sarana prasarannya, bahkan ada videotronnya juga. Dan itu saya kira di Jawa Tengah itu saya baru melihat ya, fasilitas itu hanya dimiliki oleh 3 MAN. Mana saja tuh Pak Di kalau Jawa boleh tahu? Tengah, di MAN 2 Kudus, kemudian MAN 1 Surakarta, dan MAN 2 Banyumas. Ini luar biasa ya. Wah, tepuk tangan dulu Luar Pak, biasa. Mas Adi Banyumas. Jadi Waduh, MAN keren 2 sekali Banyumas berarti ya itu Pak. keren ya, Keren. karena di Jawa Tengah ini kita memiliki fasilitas yang tidak kalah dengan itu sekolah-sekolah bonafit ya di Jawa Tengah. Kita juga punya aula yang sangat representatif karena di situ bisa memuat banyak banyak kapasitas besar, banyak orang. Kemudian kita juga didukung oleh laboratorium yang lengkap, mulai dari laboratorium fisika, kemudian kimia, biologi ya. Kemudian kita juga punya sarana prasarana lain seperti kelas-kelas yang saya kira sudah bagus lah, sudah representatif, dan itu didukung dengan kelas yang baru yang kita expose ya di tahun 2023. Itu ada kelas unggulan. Di situ ada 2 kelas masing-masing angkatan. Yang kelas unggulan ini itu sudah berbasis digital, sehingga disebut dengan digital classroom. Digital classroom. Di situ fasilitasnya sangat lengkap sekali. Kemudian tidak kalah menariknya juga kita punya podcast seperti ini ya. Iya Bapak. Saya senang sekali ini dengan betul. Sejak saya datang di MAN 2 itu saya selalu mendorong untuk dibangun ya fasilitas podcast ini, karena sekarang itu di zaman era digitalisasi seperti ini ya, transformasi digital itu sangat luar biasa. Itu publik atau orang itu cenderung dia kepengen melihat sesuatu yang baru melalui melalui dialogis seperti ini. Betul. Nah, itu menarik. Maka kalau kita lihat beberapa program-program podcast itu mempunyai follower yang sangat banyak kan? Betul sekali. Nah, MAN 2 Banyumas itu harus mengikuti perkembangan itu. Kalau kita biasa-biasa saja, nanti kita akan tergilas oleh zaman itu. Betul. Gitu. Oke nih Pak. Tapi juga emang terasa perbedaannya sekali Pak, ketika saya hanya belajar di dalam kelas, hanya mendapatkan teori, dengan yang belajar praktik Pak di laboratorium. Misal saya sedikit bercerita ya Pak, kemarin itu kan di beberapa waktu lalu saya itu ada mapel kimia. Nah itu sedang membahas tentang indikator asam basa. Nah memang di kelas itu dijelaskan secara teori ini indikator asam basa itu apa dan lain-lain, tapi ya hanya bayang-bayang saja, abstrak gitu kan Pak. Nah berbeda ketika kita juga diajak ke laboratorium, praktik ditunjukkan ini kertas lakmus, ini loh indikator alami, jadi kita bisa langsung melihat bagaimana perubahan warnanya. Jadi pembahasannya lebih mendalam ya Pak kalau misalnya kita langsung praktek gitu. Berarti MAN 2 Banyumas ini benar-benar mendukung siswa-siswanya itu buat tidak hanya paham secara teori, tapi secara praktiknya juga paham ya Pak? Iya betul. Iya. Jadi pemerintah sekarang ini kan sedang meluncing ya, yang disebut dengan pembelajaran mendalam atau deep learning ya. Iya, deep learning. Pembelajaran mendalam atau deep learning yang diinisiasi oleh Pak Prof Mukti. Itu kan dalam rangka bagaimana supaya peserta didik itu dia tidak hanya bisa menguasai secara teoritis yang dangkal ya, tapi murid itu harus dia bisa mendalami betul makna dari pembelajaran itu. Maka MAN 2 Banyumas kita berupaya bagaimana sekuat tenaga supaya peserta didik atau murid itu tidak hanya menguasai teoritis secara dangkal, tapi mereka juga harus menguasainya itu secara mendalam. Nah, salah satunya dengan melalui praktek seperti itu. Maka fasilitas-fasilitas yang mendukung ke arah itu akan kita penuhi. Ya, kita akan memenuhi, dan ke depan kita akan berupaya untuk bagaimana peserta didik atau murid-murid itu betul-betul dia tidak hanya menguasai secara teoritis, tapi juga dari sisi praktis, sehingga nanti betul-betul mempunyai pemahaman yang mendalam. Biar bisa mengaplikasikannya begitu. Iya, betul. Karena salah satu ciri dari pembelajaran mendalam itu kan murid itu mampu mengaplikasikan
secara praktis ya, dalam kehidupan di kelas, kemudian di luar kelas, kemudian di luar lingkungan madrasah. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong soal fasilitas yang lengkap nih, ada hal yang membuat saya itu tertarik Bapak, yaitu prestasi-prestasi yang telah diraih oleh siswa-siswi Madua Banyumas. Kan saya apa ya Pak, memantau sosial media Banyumas ya Pak, terutama Instagram itu sering sekali update mengenai prestasi-prestasi terbaru yang diraih oleh siswa-siswi Banyumas. Nah, ini saya sudah merangkum beberapa ya Pak. Ini di bidang riset nih Bapak. Yang pertama itu ada medali emas di Third Indonesian International Invention Expo. Kemudian ada World Youth Invention Award 2023. Kemudian ada First World Robotic for Peace 2022. Nah itu kan namanya ribet banget ya Pak. Berarti itu sudah taraf internasional ya Pak? Iya, betul. Wah. Jadi begini. Sejak saya masuk di Madua Banyumas itu, saya kira bisa di cross check ya dengan Bapak Ibu guru. Kita berupaya bagaimana peserta didik kita itu mempunyai prestasi di tingkat internasional. Karena sudah saatnya madrasah itu go internasional. Betul, mendunia nih Pak. Jadi madrasah itu harus mendunia. Betul. Kita tidak boleh mempunyai asumsi bahwa madrasah itu sekolah atau pendidikan kelas 2 gitu loh. Kita harus menjadi madrasah itu menjadi lembaga pendidikan yang terdepan. Betul sekali. Nah, maka dalam waktu yang sangat singkat kita berupaya bagaimana prestasi anak-anak Madua itu mungkin prestasi di tingkat global. Maka masih ingat ya dalam ingatan kita beberapa bulan kemudian ya kita bisa menjuarai kejuaraan robotik di Universitas Teknologi Malaysia. Wow, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Udah di tingkat Malaysia. Namanya bukan ini ya Pak, satu sekolah gitu, tapi antar negara. Iya, ada antar negara. Itu apa ya, kompetisi internasional ya di negara jiran ya. Dan itu betul-betul kita sangat bangga karena dua tim yang kita kirim itu ada 2 medali emas yang kita. Wah, tepuk tangan lagi. Itu prestasi yang luar biasa yang menjadi apa ya, kunci pembuka prestasi di Madua Banyumas ya. Kalau orang bilang itu pecah telur ya. Iya, betul. Pecah telur. Nah, setelah itu kemudian diikuti dengan prestasi-prestasi yang luar biasa ya, yang lain. Misalnya kejuaraan bulu tangkis di Singapura. Oh iya, itu juga. Jadi memang di segala bidang. Iya itu. Kemudian riset yang tadi yang disampaikan itu juga kita punya kejuaraan yang bertaraf internasional. Ya, tentu di bawahnya juga kejuaraan-kejuaraan yang berskala nasional ya. Itu sudah harus kita raih. Masa kita mau juara internasional, juara nasionalnya belum kan? Nah, maka harus pertama kali harus diraih di kejuaraan internasional, di kejuaraan nasional ya. Terus kemudian di bawahnya tentu kejuaraan-kejuaraan di tingkat regional juga harus kita raih kan? Oke Bapak, dari prestasi-prestasi yang sudah banyak sekali diraih ya Bapak, sebenarnya apa sih Pak rahasianya dari prestasi ini? Satu ya, pembinaan yang intens itu penting ya, pembinaan yang berkesinambungan. Kemudian yang kedua, kerjasama yang baik antara Bapak Ibu guru dengan wali murid ya, karena wali murid itu penting dalam rangka untuk mendukung pembinaan itu. Kemudian dengan peserta didik. Nah, kemudian yang luar biasa nih ya, yang luar biasa, yang sering kita tidak pernah mengekspos bahwa potensi anak-anak Madua Banyumas itu luar biasa, luar biasa. Jadi ini yang sering tidak kita munculkan. Nah, dulu kan orang tidak pernah berpikir ya, bagaimana Madua Banyumas itu anaknya bisa berprestasi di tingkat internasional. Tapi sesungguhnya anak Madua Banyumas itu hebat-hebat, luar biasa, keren-keren gitu. Nyatanya apa? Setelah kita fasilitasi, kita lakukan proses pembinaan yang baik, mereka juga mampu untuk berprestasi di tingkat internasional. Betul sekali. Maka menurut saya yang lebih utama adalah ternyata anak-anak Madua Banyumas itu mempunyai potensi yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita melakukan proses pembinaan yang baik, kerjasama antar guru yang baik dengan wali murid. Nah,
kemudian didukung oleh ekosistem madrasah yang bagus, kemudian sarana prasarana yang memadai. Nah, itu tentu akan bisa melahirkan talenta-talenta baru yang bisa berkiprah di tingkat internasional. Oh, berarti lingkungan itu sangat mempengaruhi. Iya, ekosistemnya itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana menunjang prestasi murid itu. Oke Bapak, dari segi akademiknya sudah nih Bapak. Tentu siswa memerlukan ruang untuk belajar, untuk mengembangkan minat bakat mereka, menggali potensi diri mereka, dan juga belajar tentang kepemimpinan. Nah, salah satu cara untuk meraih 3 hal tersebut adalah dengan mengikuti organisasi, kan Bapak. Nah, di Mandua Banyumas sendiri itu ada organisasi apa saja sih Pak yang bisa diikuti oleh siswa? Oke, jadi gini, saya selalu mengatakan dalam setiap pertemuan organisasi di Mandua Banyumas itu bahwa suksesnya seseorang itu tidak hanya diraih ansih dari proses akademik. Banyak orang yang melakukan kehidupan nyata setelah keluar dari lembaga pendidikan, dia meraih kesuksesan. Itu banyak ditentukan oleh dia berkiprah di organisasi. Betul. Mohon maaf saya pribadi itu beranggapan bahwa saya kalau saya tidak mengatakan bahwa saya itu orang yang tidak sukses, berarti saya tidak bersyukur pada Allah. Kalau saya itu oleh keluarga saya dianggap sebagai orang yang sukses, saya beranggapan bahwa kiprah saya di organisasi itu sangat menunjang dalam rangka kesuksesan itu. Maka saya sangat mendorong bagaimana organisasi di Mandua Banyumas itu bisa bertumbuh dengan baik. Karena itu bagian penting dalam rangka untuk bagaimana anak bisa mempunyai leadership yang bagus. Kemudian yang kedua, anak itu mempunyai kolaborasi, kompetensi kolaborasi, dia bisa bekerja sama dengan yang lain. Ketika dia bisa bekerja sama dengan yang lain, berarti dia bisa mengelola emosinya. Sehingga dia punya kemampuan stability emotional thinking Kemudian dia bisa mengabdikan diri di madrasah ini dengan mengembangkan, mengeksplor potensinya. Beberapa organisasi yang sudah eksis di MAN itu, yang pertama kan OSIM ini selalu saya dorong OSIM ini penting sekali dalam rangka untuk bagaimana mencetak orang yang pemimpin masa depan. Kemudian ada juga Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka itu penting. Di sini kita punya murid-murid yang punya dedikasi yang bagus di Pramuka. Terus kemudian juga ada organisasi-organisasi yang berbasis bakat dan minat betul. Ada English Club, terus kemudian ada teater, terus kemudian ada lagi olahraga, kemudian ada seni juga kan, seni. Jadi di sini organisasinya itu sudah lengkap dan itu mendukung anak-anak dalam rangka untuk mengembangkan leadership tadi, kemudian mengembangkan potensi kolaboratif, kemudian meningkatkan potensinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Berarti emang harus balance Pak antara non akademik dan juga akademiknya, begitu ya? Betul. Tetapi ini catatan jadi anak-anak yang aktif di organisasi itu, saya selalu mengingatkan, jangan sampai ketika dia terlalu aktif di organisasi, kemudian melupakan studinya. Karena ini harus imbas antara prestasi akademik juga punya imbas terhadap prestasi non-akademik. Nah, kalau ini kan berarti nanti dia menjadi pribadi yang bagus. Nah, mungkin dari Pak Siswanto ini ada tips and trick Pak, biar kita tuh bisa balance antara organisasi dengan pelajaran di kelas. Karena jujur Safina juga masih kadang tuh masih kesulitan dalam menyeimbangkannya gitu. Oke. Yang pertama satu harus bisa membagi waktu. Wah. Time management. Jadi manajemen waktu itu harus betul-betul dilaksanakan secara baik. Ketika kita belajar, waktunya belajar berarti belajar, terus kita konsen ke sana. Tapi ketika kita aktif di organisasi, berarti kita harus konsen juga di organisasi itu kan. Itu yang pertama. Jadi bisa membagi waktu yang baik. Kemudian yang kedua,
kita harus mempunyai ini semangat ya. Maksudnya semangat itu punya giroh ya dalam bahasa Arabnya itu. Jadi semangat untuk belajar, meraih prestasi yang bagus, juga semangat dalam mengembangkan diri melalui organisasi. Jadi dua-duanya ini harus betul-betul secara sinergis, secara bersamaan, itu nanti bisa berjalan dengan baik. Beriringan gitu ya Pak, jangan meninggalkan satu sama lain gitu ya Pak. Jadi semangat. Nah yang terakhir, yang paling penting itu, ya ini yang paling penting ya, kita berdoa kepada Allah. Artinya usaha-usaha kita untuk mencapai prestasi di akademik, kemudian kita mengembangkan diri di organisasi itu mendapatkan ridhonya. Ya, karena ya inti dari semua yang kita lakukan adalah untuk mendapatkan ridhonya. Iya, betul. Betul. Jadi ini jangan lupa dicatat ya Sobat Manda, mungkin bisa buat tips and trick buat kalian ketika kalian merasa kesulitan dalam menyeimbangkan antara organisasi dan juga pelajaran, begitu ya Pak? Ya, oke. Oke Bapak, ini ada salah satu program yang menarik nih Bapak, yaitu program kelas unggulan. Iya. Nah, itu tuh sebetulnya program seperti apa dan sudah dimulai sejak kapan nih Bapak? Oke, jadi kelas unggulan itu sebenarnya sudah ada rintisan ya sejak dulu. Tapi sejak tahun 2023 kita melakukan transformasi perubahan kurikulum ya di Madua Banyumas itu ya. Yang awalnya kelas unggulan yang sudah ada itu, kita lakukan transformasi. Bentuknya seperti apa? Satu, kita membentuk atau mendirikan kelas unggulan itu menjadi dua kelas, yaitu kelas riset dan sains. Kelas riset itu kelas yang dikhususkan supaya murid-murid itu bisa mengetahui bagaimana melakukan riset, penelitian. Karena apa? Cina itu dia melakukan lompatan teknologi yang luar biasa. Iya, luar biasa sekali itu. Itu basisnya adalah riset. Jadi perusahaan-perusahaan besar di Cina itu dia bisa berkembang dan maju karena riset. Dan siswa-siswanya di sana itu sudah dibangun bagaimana semangat untuk sejak awal itu melakukan riset. Dan kita harus tahu ya bahwa yang namanya ilmu pengetahuan itu awalnya itu kan dari riset. Iya kan? Jadi ilmu pengetahuan itu kan dibangun dari riset. Maka kita berasumsi bahwa riset itu penting sekali, sehingga kita bentuk kelas riset itu ya. Tapi untuk endingnya ya nanti supaya kelas riset itu bisa menjuari kejuaraan riset ya, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional, sehingga menambah nama harum madrasah kita. Kemudian yang kedua itu kelas sains. Kita tahu bahwa sebenarnya perkembangan sains ya, ilmu pengetahuan dan teknologi itu di dunia Islam itu sudah berkembang sejak dulu. Bahkan pelopornya sains itu sebenarnya adalah orang-orang Muslim ya waktu itu, karena ilmu-ilmu kimia, biologi, fisika itu, astronomi itu dulu kan diawali dari orang-orang Muslim ya. Nah, ini kita penting sekali untuk mengembangkan itu supaya anak-anak atau siswa-siswa kita, murid-murid kita itu ya bisa menguasai sains secara baik, dan itu menjadi bekal dia nanti ketika dia akan lulus dari Madua. Dan yang paling penting adalah memberikan bekal pada anak-anak kita supaya dia mampu menghadapi kompetisi ya, kompetisi sains, baik itu di tingkat regional, nasional maupun internasional ya. Kemudian yang selanjutnya ya, antara riset dan sains ini kita berharap bahwa dari kelas unggulan itu murid-murid ini nanti akan masuk di perguruan tinggi yang bonafide ya, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Itu endingnya seperti itu. Nah, sehingga kita berharap siswa yang ada di kelas sains itu menjadi menjadi generasi yang unggul, sesuai dengan namanya kelas unggulan itu tadi. Kelas unggulan. Nah, terus fasilitasnya di situ lengkap ya, fasilitasnya mulai dari ruangannya itu ber AC,
kemudian sudah ada smart TV-nya, Wah. kemudian Wi-Fi-nya, smart TV, kemudian Wi-Fi, dan ada juga kamera. Kamera itu sebenarnya dulu didesain supaya nanti kelas science riset kelas unggulan ini bisa melakukan proses pembelajaran kolaboratif antar sekolah-sekolah atau antar madrasah. Wow. Bukan hanya di Indonesia, tapi bisa di luar negeri. Kan saya dorong nih, oke, bagaimana supaya kelas di riset dan sains itu melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah unggulan ya. Dia bisa melakukan pembelajaran kolaboratif. Nah, Itu kedepannya kita rancang begitu. Nah, terus kemudian di dalamnya juga apa itu sarana prasarananya juga sudah memadai ya, kita upayakan untuk memadai. Dan yang paling penting nih Mbak, yang paling penting bahwa di kelas unggulan itu sudah berbasis digital classroom. Digital Itu classroom. tidak hanya siswanya itu mendapatkan sarana prasarana yang berbasis digital, tetapi Bapak Ibu gurunya dalam melakukan proses pembelajaran itu juga sudah menggunakan pembelajaran yang berbasis digital. Gitu. jadi tenaga pendidiknya juga Ya. harus ini. Iya, jadi harus menyesuaikan diri ya Menyesuaikan dengan diri. perkembangan. Karena yang tadi saya sampaikan, kita ini memasuki sebuah era yang namanya era digital. Iya. Ya, Digital. semua itu sudah menggunakan teknologi digital. Maka kita harus mengarah ke sana. Dan itu juga tidak hanya di kelas unggulan ya, di kelas-kelas yang lain ini juga kita arahkan untuk menuju ke arah digitalisasi. Bahkan oke, kita oke. kan sekarang sudah menuju nih madrasah yang berbasis digital. Asesmennya, ya kan? Itu sudah merupakan asesmen yang berbasis non-faktur digital. ya, Pak? Iya, dan di madrasah kita ini kita bisa mengakses Wi-Fi secara bebas. Nah, pelayanan-pelayanannya juga sudah menggunakan pelayanan berbasis digital karena kita ingin Oke. menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Berarti nggak ada tuh ya Pak, belajar itu bikin panas, tapi yang panas itu semangat belajarnya ya iya, Pak. itu penting ya. Jadi ruangan boleh dingin, tapi semangatnya itu harus menyala. Panas menyala gitu ya. Menyala ya. Jadi menyala itu kita harus jangan sampai padam. Jadi terus semangat. Oke, dari penjelasan yang sudah Ya. disampaikan oleh Bapak Siswanto, Safina tuh dapat menangkap kalau misalnya sekolah Madrasah Madua Banyumas ini tuh benar-benar ini Pak sangat mendukung siswa-siswinya, tidak hanya di akademiknya saja, tapi di non akademiknya Pak. Ya. Jadi harus benar-benar balance begitu ya Pak? Ya. Iya. Iya, betul. Jadi Kenapa, Pak? kita ini ke depannya itu Mandua Banyumas itu siswa-siswanya itu siswa-siswa yang mempunyai prestasi baik akademik maupun non akademik. Nah, yang lebih penting nih, yang lebih penting kita selalu ingin mengedepankan karakter. Nah, itu yang paling penting. Iya. Lah, karakter yang bagaimana? Karena madrasah kita itu institusi pendidikan Islam, maka karakternya itu ya karakter keislamannya harus kuat. Tapi tentu juga, ya, tapi tentu juga karakter keindonesiaannya itu harus kuat. Jadi dua-duanya, karakter keindonesiaan, karakter keislaman itu harus kuat. Maka dalam proses pembelajaran, ya, dalam lingkup intra, kemudian dalam lingkup kokurikuler, dalam lingkup iklim atau budaya madrasah, itu karakter keindonesiaannya itu harus ditonjolkan. Ya, Karakter keislamannya itu harus ditonjolkan. Jika anak-anak itu mempunyai jiwa nasionalisme dan jiwa keislaman. Keislaman. Nah, itu penting. Makanya hal-hal yang sudah kita laksanakan adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai nasionalisme itu melalui pembelajaran. Siswa diajak untuk menyanyikan lagu-lagu nasionalisme. Betul. Kemudian bagaimana siswa juga diarahkan untuk merenungi perjuangan para pendahulu kita, para pahlawan kita. Itu penting. Kemudian karakter keislaman dalam proses pembelajaran itu harus berupaya bagaimana pembelajaran itu yang islami. Nilai akhlakul karimah dikedepankan. Kemudian sholat jamaah. Ya. Jadi hal-hal yang sederhana itu sangat menentukan ya Bapak. Iya. Jadi misalnya
kita ketemu dengan Bapak Ibu guru, Iya. melakukan musafaha. Itu bagian dari penanam nilai karakter keislaman. Betul sekali. Justru dari hal yang sederhana yang sering kita lewatkan malah itu Ya. bagian pentingnya gitu Pak. Betul. Orang kadang berpikir begini, loh apa sih kita kok melakukan nyanyian lagu nasional? Nah iya itu Bapak saya. Justru dengan kita menyanyikan lagu-lagu nasional itu akan secara tidak langsung tertanam dalam diri kita. Oh, kita ini anak Indonesia. Oh, kita ini anak Indonesia yang mewarisi perjuangan para pahlawan. Betul. Pahlawan saja dulu ketika memperjuangkan Indonesia itu taruhannya nyawa. Maka kita sebagai penerus cita-cita para pahlawan, bagaimana kita jangan mengecewakan pejuang-pejuang yang mendahului kita itu. Bukan Betul begitu. sekali. Oh iya Pak, yang satu hal yang saya notice di logo Madua Banyumas sendiri itu tulisannya berkarakter ya Bapak. Iya. Berarti emang karakter ini emang bagian penting sekali dalam pembelajaran begitu. Iya, tentu. Sebelum kita melakukan upaya bagaimana meningkatkan prestasi baik akademik non akademik itu, justru yang kita utamakan adalah bagaimana penguatan karakter, penguatan karakter keislaman, karakter Indonesia itu penting, ya. Nah, kalau karakter ini sudah tertanam dalam diri murid beserta diri kita, maka ketika kita mau mengembangkan potensi untuk menuju prestasi akademik dan non akademik itu nanti akan berjalan dengan baik. Oke. Wah luar biasa sekali ya teman-teman penjelasannya. Jadi madrasah ini beneran luar biasa sekali ya Pak dalam mendukung siswa-siswinya untuk berprestasi, beretika begitu kan Pak. Ya. Nah mungkin sebelum kita tutup nih Pak podcastnya, mungkin dari Bapak ada kata-kata hari ini atau quotes of the day nggak Pak, biar Sobat Manda yang lagi nonton, mungkin yang lagi males jadi semangat, yang udah semangat nih jadi tambah semangat nih Pak. Ada kata-kata hari ini nggak Pak? Ya, oke. Bermimpilah cita-cita kalian setinggi langit. Orang berhasil itu diawali dari mimpi. Bermimpilah untuk bercita-cita setinggi langit. Ketika kita bermimpi untuk bercita-cita setinggi langit, ketika kita jatuh pun, maka kita akan jatuh di bintang-bintang. Wih, berarti itu ya teman-teman, semangat saya langsung Ya. membara nih teman-teman. Berarti kalau kita jatuh di bintang, berarti kita masih jadi bintang dong. Iya masih bagus, Ya kan? masih tinggi gitu ya Iya, Pak, cita-citanya. iya. Yang paling penting itu ya, Gimana? semangat. Semangat dalam belajar, dalam Ya, berprestasi, iya. begitu ya Pak. Terima kasih ya Bapak Oke, telah oke. berkunjung ke Mandapos ini. Semoga penjelasan dari Bapak Siswanto ini dapat membawa manfaat bagi kita semuanya ya. Dan bila dari saya atau Bapak Siswanto terdapat kesalahan kata mohon dimaafkan. Dan terima kasih sekali lagi, semoga ini semuanya membawa manfaat bagi kita semuanya, dan semoga program Mandapos ini semakin berkembang dan dapat menjangkau kejangkauan yang lebih luas lagi sehingga kita mampu menebar kebaikan lebih luas lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandapos, Warahmatullahi wabarakatuh. Mandapos berani bicara, siap berkarya on the spot. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.